jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Anda perlu berpikir kritis. Kristen nggak boleh hilang berpikir kritis. Yaitu apa? Kebanyakan orang Kristen percaya Yesus bangkit, tetapi tidak menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Nyambung? Kalau Anda percaya Yesus bangkit, itu hanya sekedar sejarah masa lampau. Benar nggak Yesus bangkit? Jawab dong. Benar nggak Yesus bangkit? Tapi apa makna kuasa kebangkitannya bagi kita? Kalau makna kuasa kebangkitan Kristus itu bukan saja masa lampau, masa kini dan masa akan datang. Maka saudara yang kekasih, kalau Anda memaknai kuasa kebangkitan Kristus, pertama, paradigma kita harus dibereskan. Apa yang pertama? Pendekatan kita kepada Yesus, jangan lupa Yesus yang sudah berkorban. Ulangi. Pendekatan kita kepada yang berkorban, jangan lagi tanya apa yang dia perbuat untuk kita, tapi tanyalah apa yang harus kita perbuat untuk dia. Kegagalan orang Kristen, pendekatannya kepada yang berkorban, selalu nanya apa yang harus lakukan untuk saya. Ini bahaya sekali. Ini Anda diam, nyambung atau kurang? Kalau anak Anda misalnya masih kecil, maaf, nyemplung ke kolam renang, dia nggak bisa berenang. Tiba-tiba ada bapak-bapak melihat, dia tolong anak Anda. Tapi bapak ini spontan nolong, tanpa dia sadar dia nggak bisa berenang. Akhirnya dia paksakan. Akhirnya anak Anda walaupun minum air, tapi airnya keluar kolam renang selamat. Walaupun anak Anda jadi masuk rumah sakit, tapi bapak ini jadi mati. Halo, bapak ini ada di rumah duka, jasadnya membujur kaku, istrinya nangis-nangis. Halo, cocok nggak Anda datang ke rumah duka tuntut istrinya? Bu, gak usah nangis-nangis deh. Loh, ada apa ibu? Suami ibu yang mati ini agak terlambat nolong anak saya. Sampai masuk rumah sakit, tolong biayain dong. Halo, jujur, cocok nggak? Cocok nggak? Anda cocok digebukin sekampung. Ngerti gak maksud saya? Kristen itu gagal fokus. Makanya saya ingatkan Anda, ibadah yang sejati itu bicara menerima atau memberi. Nggak rela muka lo. Di atas memberi, berkorban. Saya ulangi, berkorban. Ibadah yang sejati berkorban. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Puncaknya di mana? Berkenan di hadapan Allah. Puncaknya berkenan gak kita di hadapan Allah? Saya sebagai hamba Tuhan berkenan gak di mata Allah? Saya khotbah saya berkenan gak di mata Allah? Saya sebagai suami berkenan gak di mata Allah? Saya sebagai orang bapak berkenan gak di hadapan Allah? Saya menggunakan berkat-berkat berkenan gak di mata Allah? Itu fokus. Anda jadi istri berkenan gak di mata Allah? Mulai menderita wajah Anda. Anda jadi ibu berkenan gak di mata Allah? Anda jadi ipar berkenan gak di hadapan Allah? Anda jadi mertua, jadi menantu berkenan gak di mata Allah? Ini Anda menggunakan uang berkenan gak di mata Allah? Ibadah yang sejati itu bukan bicara menerima, ibu-ibu. Berkorban. Ya jujur ya. Jangan ada dustarian lagi ya, jujur. Banyak nggak gereja-gereja menekankan datanglah ke gereja yang sakit sembuh, yang nggak punya jodoh dapat jodoh, yang nggak punya anak dapat anak, yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan, yang nggak punya menantu akan diberikan menantu. Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Jujur ibu-ibu, banyak nggak gereja menekankan itu? Itu bicara menerima atau memberi? Itu lama-lama menyesatkan. Maafkan saya, lama-lama itu menyesatkan. Khotbahlah jujur yang berkenan di mata Tuhan, walaupun gak diundang lagi. Kebanyakan semua ibadah sentrisnya manusia. Ini yang rusak. Kalau maafkan saya, Anda ke gereja, sakitmu sembuh atau gak sembuh gak penting.
bohongmu sembuh penting. Bukan? Ketawa Anda mengandung kepedihan kan? Kelewet Anda sembuh penting. Malas Anda sembuh penting. Ngelawan suami sembuh penting. Amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena gak ada rohaninya tepuk tangan. Ojo lagi monggo berobat. Gak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Kayaknya ada salah undang saya khotbah ini. Lain kali undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya, supaya enak Anda masuk nerakanya. Jangan gagal fokus. Pendekatan kita kepada Tuhan bukan apa yang Dia perbuat untuk kita, tapi apa yang kita perbuat untuk Dia. Itu ibadah sejati. Kalau nggak begitu, itu tidak ibadah sejati. Kalau nggak boleh saya bilang ibadah palsu. Maafkan saya, tapi inilah kebenaran. Saya khotbah kayak gini kurang populer, dan lama-lama makin banyak gereja nggak suka khotbah seperti ini. Padahal ini kebenaran. Gak heran Tuhan katakan banyak yang terpanggil. Lanjut. Itu gertakan atau pasti digenapi? Gemetar gak baca ayat itu, karena itu digenapi. Sakitmu sembuh gak penting. Sakit hatimu terhadap suami sembuh penting. Gak ada amin. Sakit fisikmu sembuh gak penting. Dendammu sama menantu, sama ipar, sama mertua sembuh penting. Nah itu ini paling penting. Karena maafkan saya, kesembuhan gak ada kaitannya dengan berkenan di mata Tuhan. Padahal puncak ibadah harus berkenan di mata Dia. Kesembuhan gak ada kaitannya dengan berkenan di mata Tuhan. Gak rela wajah Anda. 10 orang sakit kusta, pernah baca? Datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Jawab, berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang berkenan di mata Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan perkenanannya di kesembuhan. Kalau Tuhan meletakkan perkenanannya di kesembuhan, 10 sembuh, 10-10-nya berkenan di mata Tuhan dong. Khotbah yang benar walaupun gak disukai. Kalau Tuhan berkenan kepada kesembuhan, 10 sembuh, 10-10-nya berkenan dong. Kenyataan tidak, cuma 1. Why? Kenapa? Yang satu bertobat. Pertobatan ada kaitannya berkenan di mata Tuhan. Apa soal tepuk tangan? Ya supaya berkenan Anda ya bertobat dong. Ini penting sekali. Makanya ibu-ibu maafkan saya, bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres sedikit hidup kita. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Mulai takut dulu. Ada kemungkinan nggak tahun depan kita meninggal? Bicara kemungkinan adalah kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Kamu mulai takut loh. Kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Kalau sebelah kanan Anda kemungkinan tahun ini. Kemungkinan. Mulai takut gagal fokus. Yang suka nunjuk-nunjuk kemungkinan bulan ini. Ketawa Anda kayaknya ada unsur penolakan. Padahal nyanyian kita apa? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Dipanggil bulan ini? Gak konsisten loh.
Saudara, kita harus melihat yang benar di mata Tuhan, bukan yang benar di mata kita, supaya nyambung kita dengan Tuhan. Yang benar ke gereja itu supaya bukan keinginan kita dikabulkan. Halo, orang ke Gunung Kawi supaya keinginannya dikabulkan nggak? Orang ke gereja supaya keinginannya dikabulkan nggak? Waduh, ngeri sekali. Gunung Kawi lagi pindah ke gereja nih. Orang ke Gunung Kawi supaya sakitnya sembuh nggak? Orang ke Gunung Kawi supaya ekonominya pulih nggak? Orang ke gereja supaya sakit sembuh nggak? Orang ke gereja supaya ekonominya pulih nggak? Mengerikan sekali. Orang ke Gunung Kawi cari kebenaran nggak? Enggak. Orang ke gereja cari kebenaran nggak? Enggak juga, sama. Ayo dong. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan firman hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Aduh, susah. Saya ingatkan Anda, kanker nggak serius. Saya tidak menyepelekan kalau ada di antara Anda kanker. Saya bukan menyepelekan. Kalau ada di antara keluarga Anda kanker, saya bukan menyepelekan. Tapi saya ingatkan Anda, kanker nggak serius, dosa serius. Nyambung nggak? Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Capek. Anda niat masuk surga nggak? Iya. Ya niat mati lah. Iya. Kadang-kadang saya dalam fokus mau masuk surga Pak Pendeta, tapi saya suka doa kesembuhan. Kalau doa kesembuhan kapan matinya? Kalau Anda mau masuk surga, niat mati lah. Dan salah satu paling mudah menolong kita cepat mati, kanker. Kristen, khotbahlah yang berkenan di mata Tuhan, walaupun memerahkan telinga orang. Sekarang paling banyak orang khotbah mengenakkan telinga. Itu bahaya sekali dan itu menipu. Yuk kita buka 1 Korintus 15 ayat 17 supaya kita jangan gagal fokus. 1 Korintus 15 ayat 17. Kita harus memaknai kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 17. Oke. Sama-sama kita baca ibu-ibu, dengan catatan perhatikan baik-baik, cermati baik-baik apa yang kita baca. 1, 2, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka dan itu yang terjadi kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ada dua. Pertama apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Sia-sia iman percaya kita. Yang kedua, kita tetap hidup dalam dosa. Mengerikan sekali. Perhatikan baik-baik. Kenyataannya Yesus bangkit atau enggak? Apa makna kuasa kebangkitannya? Pertama, gak sia-sia iman percaya kita. Yang kedua, kita tidak lagi dalam dosa dong. Karena Yesus bangkit, yang pertama apa? Tidak sia-sia iman percaya kita. Sebab Dia hidup, lanjut. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak. Apa kata malaikat? Bohong. Itu kan di mulut doang. Nyanyian itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Nyanyian itu cocok Anda nyanyikan di tengah-tengah konflik rumah tangga. Tetap ada hari esok perkawinan Anda. Orang Kristen gak mungkin cerai. Kalau orang cerai itu gak kena kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa? Di balik kebangkitan Kristus yang paling berat sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, sudah telan oleh kemenangan Kristus. Tepuk tangan yang berat. Yang paling berat sudah dikalahkan. Kalau yang paling berat sudah dikalahkan, ada kepastian. Atlet angkat besi. Atlet apa? Mengangkat barbel seberat 500 kg. Seberat berapa? 500 kg. Kita sodorkan beras 100 kg. Tolong jawab. Dia tidak bisa angkat, dia mungkin bisa angkat, atau dia pasti bisa angkat. Kenapa pasti?
Karena yang lebih berat sudah diangkat dia. Kenapa dalam Yesus ada kepastian? Karena yang paling berat itu harus dikalahkan. Ayo dong, apapun konflik perkawinan Anda, jangan cerai. Pak, suamiku keterlaluan, tetap jangan cerai. Pencobaan ekonomi nggak pernah melampaui kekuatanmu, karena Tuhan sudah bangkit. Oh, ini melampaui, berarti kau nggak percaya Yesus bangkit. Orang cerai nggak percaya Yesus bangkit. Pencobaan ekonomi nggak pernah melampaui kekuatanmu. Belum ada amin kalau khotbah ini. Aminnya kurang semangat. Kayak puasa 4 hari. Halo, sebab dia hidup ada hari esok. Relasimu dengan suamimu tetap ada hari esok, apapun konflik rumah tangga Anda. Tapi suamiku kasar, jangan terlalu memberikan penghormatan kepada kekurangan pasangan. Pak Pendeta, istriku cerewet sekali, jangan memberikan penghormatan kepada kekurangan pasangan. Ini penting sekali. Sebab dia hidup ada hari esok. Orang Kristen gak mungkin main ayunan tali di leher. Ngerti maksud saya? Orang Kristen gak mungkin bunuh diri kalau dia memaknai kuasa kebangkitan Kristus. Orang Kristen gak mungkin bunuh diri. Ada kepastian. Gak usah masalah keselamatan ke surga. Saya naik pesawat khotbah ke Makassar, naik tangga ketemu pilotnya. Kalau saya tanya, pilot ini ke Makassar kan? Kalau dia bilang, maaf Pak, mudah-mudahan. Oh, saya turun langsung. Mudah-mudahan. Kalau ke surga, mudah-mudahan, semoga, insya Allah. Ya repot lah. Kalau ke surga saja ada kepastian. Apapun konflik rumah tanggamu, kalau kau mengerti makna kuasa kebangkitan Kristus, ada kepastian. Makanya nanti malam pulang masih satu kamar kan tidur sama suami kan? Udah pisah kamar ya? Tidur berduka cita. Oh, pisah Pak Pendeta karena suamiku meninggal. Oh, kali itu pisah lah. Dia meninggal. Kalau suamimu nanti malam tidur, bilang sama Tuhan, Tuhan, dengan segala kekurangan dan pencak silatnya, aku cocok dengan dia. Kok ada amin? Ketawa Anda mengandung kepedihan. Susah. Itu mulai. Dari situ kelihatan orang rohani atau enggak. Jangan lihat rohani saya waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan, bahasa roh. Itu bukan ukuran rohani. Tetap enggak Anda optimis melihat hidup ini dalam Tuhan. Itu salah satu ukuran rohani. Sayangnya orang Kristen cengeng-cengeng. Nyanyiannya keren. Ku tak akan menyerah. Lanjut. Pada apapun juga. Apa kata malaikat? Bohong, bohong, bohong. Saya gembala jemaat. Asal ibadah minggu, sebelum ibadah kami berdoa. Dalam nama Yesus, iblis dan roh jahat tidak boleh ambil bagian dalam ibadah. Kami usir keluar ya. Minggu berikutnya datang ke iblisnya. Datang lagi. Makanya setiap ibadah kami berdoa. Dalam nama Yesus, iblis roh jahat tidak boleh ambil bagian. Kami ikatkan, kami tolak, kami usir keluar. Pergi dia. Minggu berikutnya datang lagi ya. Datang. Lain dengan jemaat. Coba jemaat usir. Pergi. Jadi pada sini. Pergi. Minggu depan datang lagi gak? Iya susah memang. Lebih cocok setan daripada Anda nyanyiannya. Ku tak akan. Jadi cocok setan. Lebih cocok setan. Ayo dong. Ketawa Anda kayaknya mengandung kepedihan. Nyambung gak sih? Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Makanya bagaimanapun kelakuan suamimu, bilang, ku tak akan menyerah, tetap aku setia. Itu keren. Nyanyian itu kurang cocok dinyanyikan di gereja. Nyanyian itu cocok dinyanyikan di rumah. Dengan segala konflik rumah tangga, tetap ku tak akan itu efektif. Tuh beberapa muka masih ngelawan saya. Susah.
Makanya kebanyakan orang Kristen suka mujizat, tapi nggak suka kebenaran. Susah. Saudara yang kekasih, kenyataan Yesus bangkit. Kalau dia bangkit, ada kepastian. Apapun konflik rumah tanggamu, apapun masalahmu dengan mertua, dengan ensok, tahun ensok ya? Bukan soal, ensok, ipar. Yang lain punya istri kan jadi toto. Mertua saya dari Cungko, pame. Saya orang Batak dipakai dicong itu. Ada yang manggil saya kucong, ada yang manggil saya pocong. Jangan lagi sakit hati sama enso, jangan sakit hati sama menantu, jangan. Ada yang ngerti memaknai kuasa kebangkitan Kristus. Maka yang kedua tadi sudah dibacakan oleh Pak Niko. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 3. 1 Korintus 15 ayat 3 operator. Yuk sama-sama kita baca dengan cermat. 1, 2, ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Lanjut. Ini penting. Saya kalau baca Alkitab itu usahakan seteliti-teliti mungkin. Saya baca berulang-ulang dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 21. Sangat amat jarang sekali ayat firman Tuhan menggunakan kalimat sangat penting. Jarang. Karena semua ayat penting. Tetapi kalau sampai ada ayat menggunakan sangat penting, itu penting benar. Dan itu ada terjadi di ayat ini. Tetap tampilkan ya. Sebab yang sangat penting, supaya tersita perhatian kita terhadap kebenaran ini dan fokus. Kebanyakan orang Kristen ditipu oleh dirinya, ditipu oleh khotbah-khotbah yang gak fokus, sehingga yang gak harus dibuat harus, yang harus dibuat gak harus. Ini kan kacau. Saya ulangi, ke Israel harus gak? Enggak. Jadi sampai mati pun Anda gak ke Israel, gak ada kaitan dengan kerohanian Anda. Tetapi kalau Anda punya duit, bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa jalan-jalan ke Amerika. Kenapa nggak mampir ke Israel? Nggak harus. Dibaptis Sungai Yordan harus nggak? Enggak. Mana lebih rohani? Dibaptis Sungai Yordan atau dibaptis di bab? Sama rohaninya. Karena yang nggak harus tempatnya. Yang harus apa? Dalam nama siapa Anda dibaptis? Itu harus. Kalau Anda Sungai Yordan dibaptis dalam nama pendeta di Kota Barat, saya jamin Anda masuk neraka. Saya jamin. Kalau Anda dibaptis Sungai Yordan, di bak mandi, di Kali Ciliwung, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, sah. Karena tempat gak harus, nama harus. Sakit sembuh harus gak? Jawab dong. Enggak. Kecuali Anda niat hidup selama-lamanya di bumi, silakan sembuh. Enggak harus. Makanya ada nggak orang sakit kanker, didoakan nggak sembuh, didoakan nggak sembuh, mati tetap masuk surga? Banyak. Karena kanker nggak bisa menghalangi kita untuk masuk surga. Ada nggak orang sakit kanker atau sakit apa saja, disembuhkan Tuhan Yesus, mati tetap masuk neraka? Ada nggak? Banyak. Contoh tadi 10 orang sakit kusta, 10 orang sakit kusta, semua sembuh, 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, dia 9 masuk neraka. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Enggak, maksud saya supaya jangan Anda dibodoh-bodohin. Yang nggak utama jangan buat utama. Khotbah harus nggak? Khotbah harus nggak? Enggak, karena itu karunia. Anda sampai mati kalau nggak punya karunia khotbah, nggak usah paksa-paksakan. Jadi pendeta harus nggak? Enggak. Jadi hamba Tuhan harus nggak? Harus. Gitu dong.
Hamba Tuhan itu ubah stigma Anda. Setiap orang Kristen harus sadar perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Ulangi, Kristen agama apa? Yaitu apa? Kita dibeli Yesus dengan nyawanya. Kalau kita dibeli, kita dulos, dia kyrios. Setiap orang percaya hamba Tuhan. Nggak rela muka. Makanya sampai limit tertentu, orang yang saya bimbing berkata, boleh Pak Pendeta wajar dong, Bapak Pendeta lebih rohani dari saya. Itu sampai limit tertentu. Limit berikutnya, semua kita sama-sama rohani. Karena kita semua anggota tubuh Kristus yang harus melayani kepala, yaitu Kristus. Jadi hamba Tuhan itu harus. Apakah pendeta atau dalam profesi atau dalam kehidupan sehari-hari, silakan. Tapi gak semua harus pendeta, gak semua harus khotbah. Tapi hamba Tuhan itu harus. Yaitu apa? Pelaku kehendaknya. Makanya lihat ayatnya tadi, kembali lagi operator, tampilkan. Ini sangat penting, gak boleh lupa. Yaitu apa yang sudah disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus. Kenyataan jemaat Korintus lupa. Itu yang menguasai Paulus. Apa itu? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Makanya bertobat harus, sembuh gak harus. Kristus mati bukan untuk penyakit kita. Sedih sekali kalau ada punya pernyataan begini. Terlalu murahan kematian Yesus untuk penyakit. Kenapa? Halo, kalau orang sakit kanker, umurnya 3 bulan lagi, tolong jawab, bisa nggak Tuhan sembuhkan? Lebih keras dong. Bisa. Oleh bila sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Ayo dong. Ada nggak orang sakit sembuh terus nggak mati-mati selama-lamanya? Jadi matinya bukan batal, ditunda. Sedih sekali Kristus mati untuk hal-hal sementara. Enggak, Kristus tidak mati untuk penyakit kita. Kristus mati karena dosa kita. Ini sesuai dengan kitab suci. Makanya ada ibu-ibu datang ke saya, salam Pak Ridwan, salam. Pak Pendeta 5 tahun lalu Bapak doakan saya ke rumah sakit Adamais. Yang benar? Iya Pak Pendeta. Kenapa? Saya sakit kanker, umur saya 3 bulan lagi. Terus sudah sembuh. Yang benar. Kapan kerjanya? 5 tahun lalu. Oke. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa kata dokter? Sudah bersih Pak Pendeta. Apa sih bilang? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Ketawa Anda kayaknya ada unsur penolakan. Khotbahlah yang jujur, yang berkenan di mata Tuhan, walaupun gak diundang lagi. Khotbah itu harus kebenaran. Jangan menyenangkan telinga, harus menyenangkan Tuhan. Amin. Iya. Pernah nggak baca di Alkitab Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus? Mati lagi nggak? Mati lagi. Yang Anda kenal di Pulau Gadung itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Maksud saya, sakit sembuh, mati dibangkitkan, itu mujizat rendah, karena bisa mati lagi, nggak kekal. Tapi pertobatan, hidup berkenan di mata Tuhan, itu mujizat indah. Makanya mujizat di mata Tuhan dengan mujizat di mata manusia beda. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa mengalami mujizat menurut manusia? 10. Semuanya sembuh. Itu kan mujizat di mata manusia. Berapa mujizat di mata Tuhan? 1. Jangan lupa dong. Sakit sembuh itu mujizat rendah. Hidup dekat dengan dia, hidup berkenan di mata dia itu mujizat yang indah. Makanya kalau nyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Lanjut. Apa yang kelihatan mustahil, itu sangat
Catat baik-baik. Apa arti mustahil? Gak bisa dilakukan siapapun, hanya Tuhan. Yaitu apa? Hidup benar di mata Dia. Kalau sakit kanker, iblis pun bisa menyembuhkan. Mati bangkit, iblis pun bisa lakukan. Pada akhir zaman, iblis akan demonstrasikan kekuatannya supaya banyak orang disesatkan. Makanya sakit sembuh jangan lagi fokus Kristen, mati bangkit jangan lagi fokus Kristen, tapi hidup benar itu fokus Kristen. Karena sangat penting Tuhan beritakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jangan gagal fokus. Makanya saya berani katakan bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Apa itu? Jangan main-main dalam dosa lagi. Pertanyaan, apa itu dosa? Supaya Anda jangan sampai nggak ngerti dosa, kayaknya sudah bertobat malah belum bertobat. Apa itu dosa? Saya kasih tahu dengan sederhana. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Yuk ibu-ibu konsentrasi. Fokusnya apa? Buahnya atau perintahnya? Perintahnya, bukan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Fokusnya bukan di buahnya, tapi di perintahnya. Lu mau taat atau kagak? Makanya kurang kerjaan. Ada kelompok ilmuwan sedang meneliti buah apa itu. Itu kurang kerjaan. Kurang kerjaan, gagal fokus. Makanya kurang kerjaan. Ada kelompok-kelompok tertentu menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama. Enggak, itu buah kurang kerjaan. Apakah itu rambutan atau mangga atau kesemek atau durian, enggak penting. Karena fokus bukan di buahnya, fokusnya di perintahnya. Ngerti? Lu mau taat atau kagak? Ketika dimakan buah itu, ada statement hidup enggak taat. Bukan karena buah itu mereka mati, tapi karena nggak taat mereka mati. Maka apa itu dosa? Nggak taat. Yang paling serius dalam hidup ini nggak taat. Jangan pura-pura nggak pernah dengar khotbah ini. Yang paling serius dalam hidup ini nggak taat. Ada nggak perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu? Ada. Kalau istri saya cerewet, itu perintah bisa batal nggak? Kalau batal berarti berbobot banget cerewet istri saya bisa merubah firman. Hebat sekali loh istri saya bisa merubah. Nggak bisa. Kemungkinan, jangan GR, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Karena kadang-kadang istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Kita tahu ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda, tapi tidak ada kemungkinan, saya ulangi, tidak ada kemungkinan cerewet dia bisa mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Apa soal tepuk tangan? Betul. Ada gak perintah Tuhan, hai istri, tanduklah suamimu? Kenapa lu tanduk? Kalau nggak ada, apa kata firman Tuhan? Hai istri, tunduklah pada suamimu. Dia tunduk dong. Lo suamiku kasar, tetap tunduk. Kekasaran kelakuan, maaf. Perzinahan suami pun jangan menghalangi kau tunduk. Itu kan khotbah ini kurang populer. Tapi inilah kebenaran. Taat. Lo pak suamiku kasar, Alkitab nggak ada memfasilitasinya. Hai istri, tunduklah pada suami yang penuh pengertian. Yang kasar lawan aja boleh. Nggak ada. Jangan gagal fokus dong. Apa pendeta enak ngomong? Emang kenapa? Bapak sih gak kenal suami saya. Gak ada firman Tuhan berkata, hai pendeta kenalnya suami orang. Gak ada juga. Kalau ada tunjukkan sama saya. Kurang kerjaan saya mengenal suami lo. Tapi suamiku kasar. Ya itu derita lo, bukan derita lo. Tunduk.
Apalagi kita ngerti pencobaan yang kita alami nggak pernah melampaui kekuatan kita. Itu makna konsep kebangkitannya. Apalagi kita ngerti segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Apalagi kita mengerti segala perkara dapat putar di dalam dia. Masalahnya lu di dalam dia atau kagak. Itu sederhana. Jangan fokus kita gagal untuk taat sama Tuhan karena masalah-masalah hidup. Tuh gak ada amin kalau begini. Menderita muka lo. Susah. Sama saya taat itu harga mati. Kenapa? Dengar baik-baik. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Gak ada. Gak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan selain ketaatan. Gak ada. Khotbah bagus tanpa ketaatan nol. Ya. Anda menyembah gemetar-gemetar, pulang anak-anak gemetar sama Anda. Nol. Iyalah. Saya pernah ngomong sama pemain musik saya bilang apa? Kalau lu menyembah gemetar-gemetar, lu pulang dari gereja, naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama lu kan kesurupan. Makanya jangan lihat rohani orang waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Jangan lihat rohani orang ketika penyembahan dan bahasa roh. Gampang sekali lihat orang rohani waktu penyembahan dan bahasa roh. Lihat rohani orang ketika dimaki-maki orang. Masih rohani gak kita? Gak ada amin kalau khotbah gini. Taat itu gak berdosa. Gak taat itu dosa. Tolong tampilkan operator Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Berzina dosa, membunuh dosa, tapi jangan lupa inti dosa nggak taat. Sama-sama baca 1, 2, ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, jangan-jangan Anda ke gereja, jangan-jangan Anda nggak nyeleweng, tapi tetap dosa. Kenapa? Anda tahu berbuat baik, Anda nggak lakukan, dosa. Kenapa? Ada unsur ketidaktaatan. Selesai. Gagal fokus. Orang ke gereja kok sakit sembuh. Orang ke gereja supaya taat. Khotbah jujur supaya jangan binasa jemaat itu. Taat. Halo. Firman Tuhan itu baik gak buat jiwa kita? Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tahu firman itu baik, Anda tetap gak baca, lu memang dosa. Lu gak tahu. Kalau Anda ibu-ibu gak ada gairah bangun pagi baca firman Tuhan, itu menyedihkan. Penyembahan Anda gak ada artinya. Penyembahan khotbah nol kalau gak didasari ketaatan. Cuman khotbah begini jarang dikhotbahkan. Sakit sembuh, miskin kaya, yang gak punya mobil dapat mobil, tetap gak taat neraka. Ini penting sekali, apalagi di akhir zaman ini. Khotbah itu harus yang benar, walaupun gak disukai. Kalau Anda tahu mengampuni mertua, mengampuni ipar, mengampuni menantu itu baik, kau gak lakukan, kau dosa. Ketika menantumu tetap jahat masuk neraka, lu juga masuk neraka. Lu kok masuk neraka menantu gue jahat, ya lu gak taat mengampuni dia. Tapi dia jahat, lu tetap aja berusaha, lu gak taat. Halo, jangan kaget kalau Anda masuk neraka juga. Nanti saya kaget juga. Karena lu gak taat. Makanya saya dalam pemuridan selalu saya ngajar yang paling sederhana. Apa yang paling sederhana? Capek gak capek, ngantuk gak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik sama pasangan, tetap bangun pagi baca firman. Karena ada unsur ketaatan. Kalau kau tahu berbuat baik, kau gak lakukan, kau dosa. Pembunuh, dukun, politikus busuk, dengan orang yang gak mengampuni menantu tetap masuk neraka sama. Gak ada bilang kalau pembunuh apinya besar, gak ada. Sama. Makanya Anda mulai berani. Aku mau dengar firman Tuhan yang murni, bukan lagi mengenakan telinga, supaya kita jangan binasa. Maka
Lihatlah serius tidak serius satu masalah dari akibatnya. Dari apa? Mana lebih serius, kanker atau bisul? Jawab dong. Kanker atau bisul? Kenapa? Kanker bisa mati, bisul gak bakal mati loh. Biarpun bisulnya gede, kebiru-biruan mau meletus, di ketiak pula gak mati. Paling cencuk sakit kepala, pengalaman pribadi ini. Gak mati. Kalau kanker bisa mati. Ngerti gak maksud saya? Saya satu nalar Anda supaya Anda ngerti makna kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir? Awal. Itu waras. Ngerti gak maksud saya? Mana lebih serius, dosa atau kanker? Kurang semangat Anda. Dosa atau kanker? Kenapa? Akibatnya dosa bisa masuk neraka, kanker enggak. Ngerti gak maksud saya? Kalau kena kanker sebaiknya ketahuan sejak awal, apa lagi dosa sebaiknya ketahuan lebih awal lagi. Tapi ada nggak orang Kristen berbuat dosa nggak ketahuan rasa lega? Ini kan ketipu setan. Nggak ketahuan berbuat dosa lega. Ada nggak orang Kristen berbuat dosa nggak ketahuan rasa selamat? Selamat tentu nggak ketahuan. Selamat enggak. Lu lagi punya karunia baru, karunia ditipu. Justru Anda lagi mau masuk neraka. Dan yang selamat. Ada nggak bapak-bapak berzina, nggak ketahuan istrinya, langsung dia berdoa, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Ini kesurupan tingkat tinggi. Ini belakang ketawa. Itu kesurupan tingkat tinggi. Anehnya ada orang Kristen aktif melayani, menyembah, berbuat dosa nggak ketahuan, rasa selamat rusak. Kalau kanker sebanyak ketahuan sejak awal, apalagi dosa. Ngerti nggak? Supaya jangan binasa kita ini. Orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tolong jujur ibu-ibu, mana lebih banyak, nyampe atau gugur di tengah jalan? Kenapa? Karena gak taat. Kenapa? Karena orang Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka, sehingga mereka selalu lihat ke belakang, selalu gak taat, mati. Orang Kristen juga begitu, keluar dari kegelapan, tapi kegelapan belum keluar dari hidup mereka. Sampai-sampai berbuat dosa gak ketahuan, rasa lega. Ini kan kegelapan belum keluar dari hidup Anda. Atau orang Kristen keluar dari duniawi, tapi mental duniawi belum keluar dari hati mereka. Maafkan saya ya, kalau Anda terlalu berani menggunakan berkat Tuhan kepada tas yang mahal, berlian, sayang sekali. Kenapa untuk nggak memenangkan jiwa? Ada gereja-gereja tertentu ibadah, ada berita di layar bergerak. Hati-hati barang berharga, tolong awasi barang-barang berharga Anda. Yang paling takut siapa? Yang tasnya mahal. Ngerti gak? Ngertilah orang dulu yang saya maksud. Begitu juga penyembahan, matanya satu tutup, satu terbuka, takut hilang. Makin menipu lagi ketika penyembahan, dia pegang tasnya. Tapi nyanyiannya apa? Ku tak membawa. Ini kan pembohong sempurna nih orang. Apapun juga. Lanjut apa? Ku tinggal semua. Malaikat bilang ini pembohong Tuhan. Nggak dia tinggal, dia peluk itu tasnya. Nggak dia tinggal. Nyanyian mulutnya dengan kelakuannya nggak nyambung, berlawanan. Gua sambar ya Tuhan. Mau disambar malaikat loh. Tuhan aja yang sabar. Jangan-jangan. Kenapa sih Tuhan? Nanti utus pendeta dari Kota Barat Konferensi. Bertobat untuk mereka. Yang bertobat katakan amin. Nah gitu dong. Jangan terlalu tertarik barang-barang yang mahal. Lu mati pun gak bawa itu. Tahun ini saya 38 tahun jadi hamba Tuhan. Kalau Anda perhatikan tahun demi tahun, gak tertarik saya barang. Batik saya ini 125.000. Gak usah kasihan, banyak duit saya, gak usah kasihan. Tapi duit saya gak terutama kepada materi, bukanlah. Saya nggak tertarik ganti-ganti mobil.
mobil saya sudah cukup lama, saya mampu ganti mobil, tapi nggak tertarik. Bukan itu fokus. Fokus saya, kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan. Jangan gagal fokus dong. Silakan Anda lebih kaya dari saya di bumi. Paling berapa tahun? Paling 100 tahun. Setelah kita mati, kita masuk surga, siapa lebih kaya? Saya juga nggak tahu. Sedih banget, lu punya mobil mewah di sana, tiba di surga lu punya dokar doang, kan sedih. Enggak, maksud saya, ketaatan itu harus fokus, dan yang serius itu dosa. Mujizat di atas kesembuhan, kalau Anda berbuat dosa langsung ketahuan, itu mujizat. Kalau ada bapak-bapak niat selingkuh, tahu selingkuh nggak? Berhubungan sama kuntilanak. Janjian di depan Mall Kelapa Gading, MKG. Dijemput si kuntilanak, dibawa ke puncak untuk berzina. Sampai di hotel yang sepi, diparkir mobilnya, digandeng si kuntilanak ke lobi hotel untuk berzina. Sampai lobi hotel, pesan kamar, ketemu mertuanya. Mujizat nggak? Itu mujizat. Rata-rata Anda nggak suka kebenaran sih, kayaknya ketawa Anda ada kepedihan. Ya susah. Kalau Anda berbuat dosa, langsung ketahuan, itu mujizat di atas kesembuhan. Makanya orang Kristen waras, kalau mau berkenan di mata Tuhan, doanya begini: Tuhan, aku ngerti dosa itu begitu kecil, sampai bisa membawa kami ke neraka. Dosa itu begitu kecil, sampai Yesus mati di kayu salib karena dosa dan kejahatan kami. Lanjut apa? Tolong Tuhan, aku jangan berbuat dosa lagi. Kau kirimkan Roh Kudus. Roh Kudus terutama pekerjaannya apa? Bukan mujizat kesembuhan. Roh Kudus pekerjaan utamanya membuat kita kudus. Roh yang menuntut kita hidup kudus, itu Roh Kudus utamanya. Kau kirimkan Roh Kudus, tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Buka kemungkinan ibuku, buka kemungkinan. Tetapi kalau sampai aku berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang tidak nyaman ini melatih ulang saya bahwa saya nggak cocok dengan dosa. Itu waras. Cuman nggak banyak orang doa begitu. Tuh gak amin kan? Apa doanya? Tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Tetapi kalau sampai berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang tidak nyaman itu melatih ulang bagi saya nggak cocok dengan dosa. Kenapa orang berdosa ketiga kali, ke-9 kali? Karena dia pertama kali berdosa nggak ketahuan. Kalau berbuat dosa nggak ketahuan, akan lanjut berseri. Sayang khotbah seperti ini kurang dikhotbah. Berbahagialah Anda kalau Anda tidak main-main dalam dosa. Tapi juga berbahagialah Anda kalau sampai berbuat dosa langsung ketahuan. Bila perlu dipermalukan, supaya nggak nyaman terjadi pada diri kita. Yang ngeri kalau kita berbuat dosa tak ketahuan, kita menikmati jasanya dosa. Ngeri banget, keji banget, menjijikkan sekali itu. Ini dia nyambung gak sih? Nyambung lah. Yang saya maksud belum. Maka kita buka ayat-ayat khusus. Filipi 3 ayat 10. Makna kuasa kebangkitan Kristus. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Jangan gagal fokus. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya, ngerti nggak maksudnya? Ayat 11 terjadi kalau ayat 10 Anda kerjakan. Kalau ayat 10 Anda nggak kerjakan, ya nggak terjadi, karena kata supaya. Tujuannya supaya sebesar terjadi. Maka kembali ayat 10 operator. Pertama, orang Kristen yang bertobat lahir baru harus dimuridkan. Apa itu? Yang kukendaki ialah, ini yang pertama. Kegagalan orang Kristen
menyembah, jadi orang Kristen, tapi tidak punya tingkat pengenalan akan Dia. Ini mengerikan. Kenapa? Hanya dengan mengenal Dia, kita tahu siapa Dia, siapa kita. Hanya dengan mengenal Dia, kita tahu status Dia dan status kita. Antara lain, Dia Tuhan, kita budak. Jawab, mana yang taat? Tuhan taat sama kita atau kita taat sama Tuhan? Itu kan teori. Kebanyakan kagak tuh. Contoh, Tuhan suruh baca Alkitab tiap hari. Jujur, banyak nggak jemaat nggak taat? Banyak. Nah, mereka nggak kenal Tuhan kan? Tuhan suruh balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan suruh tunduk pada suami, nggak taat. Begitu Anda dengan keluarga Anda liburan ke Bali, balik nyuruh Tuhan, kan kacau kan? Tuhan, kami mau naik pesawat, lindungi pesawat kami. Tuhan bilang apa? Iya bos. Karena rata-rata di mulut orang gereja mengaku Yesus Tuhan, tapi dalam kelakuannya Yesus babu Anda. Khotbah yang jujur supaya jangan sesat. Yang paling mengerikan gak taat. Tapi Tuhan tak sama kita, kan rusak. Disuruh baca Alkitab nggak mau, disuruh tunduk pada suami nggak mau, disuruh balas kerja kebaikan nggak mau. Terus Anda balik nyuruh Dia, Tuhan kami mau naik pesawat, lindungi kami. Tuhan anakku mau ujian, sertai dan buat dia pintar. Yang mana yang taat? Kegagalan orang Kristen yang serius nggak mengenal Dia. Catat baik, kalau lu sakit kanker nggak serius, nggak mengenal Dia itu serius. Kan kayak menderita wajah Anda. Kayaknya Anda salah undang saya khotbah. Dan kali undang khotbah yang enak-enak khotbahnya supaya enak Anda masuk nerakanya. Kegagalan orang Kristen bukan tak punya anak. Halo, Anda sampai mati gak punya anak gak ada masalah. Karena gak ada firman Tuhan berkata, upah gak punya anak mau, gak ada. Makanya ada suami istri datang ke saya, Pak Rito tolong doakan kami. Kenapa? Kami 18 tahun menikah belum punya anak, saling jempol. Keren loh. Kenapa keren? 18 tahun gak punya anak, kalian saling setia. Itu keren. Bukan punya anak ukurannya. Karena apa? Ada suami istri muda. Suami istri muda datang ke saya, puji Tuhan Pak Pendeta. Apa ini? Kami 4 bulan menikah sudah punya anak loh. Apa? Cangkokan dari mana tuh? Emang lu kira punya anak itu keren? Kagak. 4 bulan menikah udah punya anak. Mungkin satu apa gini. Maksud saya, jangan di hadapan manusia itu bernilai Anda anut. Di hadapan Tuhan bernilai kan? Itu yang paling penting. Makanya kenali Dia. Serius sekali orang Kristen kalau mati gak mengenal Yesus. Supaya jangan berdosa. Dia Tuhan, kita hamba. Dia Kyrios, kita doulos. Kita taat sama Dia. Sama saya taat itu harga mati. Apapun cerita, terserah di dalam apapun, taat. Hanya dalam garis ketaatan kita mencapai garis akhir. Orang Israel menuju tanah Kanaan lebih banyak gugur. Kejadian ini diulangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, banyak yang gugur. Itu terjadi kebanyakan ke dalam orang jemaat. Di kalangan hamba Tuhan juga banyak yang gugur. Karena fokusnya memperkaya diri, fokusnya supaya terkenal. Banyak yang aduh, fokus kita taat. Makanya kenali Dia. Yang kedua, apa yang kedua ayatnya? Lanjut Filipi 3:10. Setelah mengenal Dia, apa ibu-ibu? Kuasa kebangkitannya. Kenapa? Ketaatan kita kadangkala bisa membuat kita menyerah kalau fokus kita diri kita, fokus kita masalah. Tapi kalau fokus kita kuasa kebangkitan Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia, bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita, maka ketaatan tetap harga mati. Halo, taat itu memberlakukan kehendak Tuhan. Itu yang Yesus lakukan di Getsemani. Kalau boleh cawan ini lalulah, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Itu taat, memberlakukan kehendak Tuhan. Kelakuan suamimu bagaimanapun tetap taat. Kadang-kadang Anda seperti menyerah karena suamimu masih
main-main, masih nggak mau bertobat, tetap jangan menyerah, karena ada kuasa kebangkitannya yang memampukan kita tetap taat. Kegagalan orang Kristen setelah nggak mengenal Dia adalah apa? Nggak memaknai kuasa kebangkitannya. Kalau ada kuasa kebangkitannya, kita menikmati Immanuel, Allah beserta dengan kita, maka kita dimampukan. Makanya Filipi 3:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan bagiku. Makanya gak ada alasan gak taat. Gak ada alasan gak taat. Apalagi Anda sudah ngerti gak taat di dosa itu yang serius. Jadi jangan Anda dalam hidup ini gak taat. Maka fokus kita bukan lagi janji Tuhan, fokus kita perintah Tuhan. Tuhan pernah gak lupa janjinya? Tuhan pernah gak ingkar janji? Makanya kalau Anda lupa janji Tuhan gak ada masalah. Tapi kalau Anda lupa perintah Tuhan, selesai. Karena kebanyakan orang Kristen gak ngerti beriman. Beriman itu bicara menerima atau berkorban. Berkorban. Saya beriman sakitku sembuh. Itu bukan iman, itu keinginan. Siapa disebut bapak beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Itu bicara Abraham menerima atau berkorban? Bukan di situ Abraham lulus disebut bapak beriman, bukan di situ. Kebanyakan Kristen gagal, termasuk banyak pendeta gagal fokus bukan pada janji iman itu yang benar. Berikutnya, Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Itu janji atau perintah? Perintah. Spesifik, yakni Ishak. Kenapa harus spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Iya. Ada istri, ada anak nggak dari istri cabang? Itu bukan di situ pokoknya. Yakni Ishak, dipertajam. Yang kau kasihi, supaya iman ketaatan pada perintah tingkat kesulitannya sangat amat tinggi, sehingga Abraham dapat gelar bapak beriman. Yang kau kasihi, beli dia Pajero atau Fortuner, gitu kan? Enggak. Kuliahkan ke London atau ke München, bukan. Tapi apa? Sembelih dia bagiku. Jawab, itu perintah atau janji? Perintah. Itu bicara berkorban atau enggak? Itu namanya iman. Sedih sekali ada pendeta bilang, Pak Rito saya beriman loh. Apa itu? Innova saya jadi Alphard. Saya bilang, lu bukan iman, itu keinginan. Ngawur lu. Iman kok mental-mental burung kali begini. Dan banyak betul yang begitu. Rusak jadinya. Iman itu berkorban. Misalnya, gereja saya mau dibangun, kurang duit, saya beriman, saya jual Innova saya jadi ganti Avanza. Itu iman karena ada unsur berkorban. Jangan Innova ke Alphard, itu bukan iman. Itu kan menderita muka Anda. Susah ngajar orang Kristen beriman, itu susah. Maunya berkat dulu dia rusak. Nah, ada pemuda gereja bilang, Pak Rituan kenal nggak Irin? Kenal pemain piano di gereja. Kenapa? Cantik dia Pak Pendeta, lulus dari UI, pintar, kerjanya bagus, hormat sama orang tua. Iya, kenapa? Saya beriman dia istriku. Itu bukan iman, itu keinginan. Kalau begitu ya semua pria itu beriman jadi istrinya, jadi suaminya. Kau cenderung beriman kalau ada unsur berkorban. Apa itu Pak Pendeta? Kau bilang sama saya, Pak Rituan kenal nggak Suparmi? Iya, pembantunya Ibu Grace. Kenapa? Yang golongan mekar. Iya. Yang hidupnya kayak jambu air. Iya. Jerawatan. Iya. Bau badannya nyengit. Iya. Saya beriman dia istriku. Itu cenderung iman. Susah orang Kristen beriman, aku punya rumah di Menteng. Aduh, itu bukan iman, itu keinginan. Kadang-kadang orang mental bukunya gak tuntas, sehingga
Iman gunung kawi bangun di gereja, ya rusaklah. Iman itu berkorban. Ulangi. Iya. Mana dua bapak ini beriman? Contoh, Tuhan, istriku cerewet. 5 tahun menikah tetap cerewet. Sekarang 9 tahun menikah tetap dia cerewet. Tahun ke-10 saya beriman dia bertobat. Itu bapak pertama. Bapak kedua, Tuhan, waktu aku pertama menikah cerewet istriku. 5 tahun dia tetap cerewet, 9 tahun dia tetap cerewet. Tapi tetap saya beriman. Walaupun dia cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Yang mana yang beriman? Kenapa? Kenapa? Karena ada unsur berkorban. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan firman hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres iman. Kristen, saya beriman. Aku punya berlian 3 karat. Ya, itu bukan iman. Norak. Saya beriman. Suamiku bertobat tahun ini. Itu bukan iman, itu keimanan. Tuhan, biarpun suamiku bertobat atau enggak bertobat, aku tetap tunduk pada dia. Itu iman. Gak ada amin. Aminnya latah. Susah. Di gereja itu gak banyak orang beriman biar lu tahu. Makanya bersyukurlah Anda hari ini Anda hadir. Walaupun tadinya seharusnya Anda gak hadir, Anda hadir. Kenapa? Anda bukan anak murahan, Anda bukan anak gampangan, tapi anak pilihan. Masalahnya Anda mau bertobat atau enggak, itu masalah berikutnya. Filipi 3:10. Bagian-bagian terakhir, kira-kira 3 jam lagi. Apa setelah mengenal kuasa kebangkitannya? Berikutnya apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Kegagalan berita dalam Injil, kegagalan pengajaran di gereja, nggak disiapkan jemaat siap menderita. Karena kita beriman itu bicara berkorban, taat itu bicara sangkali dan pikul salib, ada unsur penderitaan. Orang Kristen jauh lebih cocok mengalami menderita daripada kenyamanan. 12 murid Yesus, 10 dibunuh, lebih banyak dibunuh. Jadi jangan Anda kecewa ikut Yesus kalau dipersulit. Kalau Anda nggak siap, pasti Anda menyangkal Yesus. Khotbah yang benar. 12 murid Yesus, cuma 2 yang nggak dibunuh. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Yang kedua, Yudas Iskariot, dia main ayunan tali di leher. Dia nggak dibunuh, dia bunuh diri. Tapi Petrus, Yakobus dan kawan-kawan dibunuh. Rata-rata orang ikut Yesus ada unsur penderitaan. Halo ibu-ibu, kalau kalian gak siap, kalian kasih mundur. Tampilkan Kisah Rasul 14 ayat 22 operator. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kalau sudah dapat, saya baca bagian A-nya, Anda baca bagian B-nya. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Apa murid-murid? Pengikut Yesus. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan apa? Jelas sekali ini ayat firman. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita apa? Kita apa? Harus. Kalau harus bisa menghindar nggak? Kagak. Seringkali khotbah nggak utuh membuat jemaat mundur ke Tuhan Yesus. Khotbah itu utuh, termasuk siap menderita. Itu Alkitab. Harus. Kalau harus, bukan sebaiknya. Kalau harus, nggak ada alternatif lain. Harus mengalami berapa? Banyak sengsara. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu innalillahi, tapi yang sempit jiwa berglori. Tapi kebanyakan orang Kristen sukanya jalan lebar. Kalau kau niat cerai, urungkan, batalkan. Kalau kau niat cerai, kau gak siap sengsara, kau cari jalan lebar, matimu binasa ke neraka.
khotbah yang benar walaupun nggak diundang lagi. Kristen itu harus utuh, ada pertolongan, ada penyertaan, tetap ada kesengsaraan. Makanya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Memang benar, dibaringkan kita di padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu ditulis bukan di Kebun Raya Bogor. Itu ditulis bukan di Taman Cibodas. Itu ditulis Timur Tengah. Apa artinya? Kalau baca bahasa Ibrani-nya, padang rumput hijau itu bicara tunggal, singular, not plural. Air tenang itu singular, tunggal, bukan jamak. Lain dengan di Jakarta, hujan sebentar banyak air tergenang. Lain. Itu di Timur Tengah nggak banyak padang rumput hijau, yang ada padang rumput coklat. Dan berikutnya apa? Ada kata apa lagi di situ tempat? Lembah kekelaman. Itu ditulis dengan plural, jamak. Karena orang Kristen banyak mengalami kesulitan. Mulai dari dalam diri dia, makanya dia sangkal diri. Dari pasangan, dari lingkungan paling dekat, makanya dia pikul salib. Itu Kristen yang waras. Makanya bapak ibu jangan, ibu-ibu jangan heran kalau banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ada kesulitan, ada sengsara, tapi sengsara itu bagus sekali. Jawab, mana lebih subur, Indonesia atau Jepang? Iya, orang bilang tanah kita tongkat kayu dilempar jadi. Iya, subur sekali. Ambil batang singkong lempar ke tanah kosong, numbuh. Di Jepang nanam singkong subuh-subuh belum tentu numbuh. Lebih sulit di Jepang daripada Indonesia. Lebih sengsara di Jepang daripada Indonesia. Apalagi cuacanya 4 musim. Tapi jujur, mana lebih malas? Jangan terlalu keras. Udah pasti. Makanya orang Kristen itu paling cocok mengalami kesulitan supaya jangan malas-malas loh. Orang Jepang kalau kerja nggak ngobrol, fokus. Orang Indonesia kebanyakan kalau kerja nggak fokus, ngobrol. Beda kan? Orang Jepang kalau makan ngobrol. Orang Indonesia kalau makan nggak ngobrol, fokus. Kristen, khotbah yang benar lah. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan. Orang Indonesia kalau makan keringetan. Sungguh-sungguh. Susah orang Kristen. Kesengsaraan itu positif. Mana lebih sulit Kristen, di Eropa atau di Cungko? Mana lebih bertumbuh Kristen, di Eropa atau di Cungko? Makanya waras lah. Orang Kristen cocok sekali sengsara, supaya bergantung sama Tuhan tinggi. Mana lebih sulit, masuk Harvard University atau UBT? Tahu UBT ya? Universitas Baru Terdengar. Boleh dong saya dramatisir, kan saya khotbah. Mana lebih sulit, masuk Harvard University atau UBT? Mana orang tua lebih bangga, anaknya kuliah di Harvard atau di UBT? Waras dong. Makin sulit kau dengan suamimu, makin sulit tantangan imanmu, makin bangga dong. Karena Anda bukan kuliah di UBT, Anda kuliah di Harvard. Tepuk tangan dong. Kalau Anda tepuk tangan masih cengeng, memang lu dablek. Masa bodoh lah. Lu sakit hati lah. Kalau Anda tepuk tangan tetap cengeng, memang lu dablek. Halo, yang sulit itu membanggakan. Makanya kalau nanti malam kalian tidur, suami kalian tidur, bilang, Tuhan, banyak aku gak cocok dengan dia, tapi aku membanggakan. Aku kau buat kuliah di Harvard. Malah suamiku ini kau utus jadi dosen Harvard. Makanya jangan niat ganti, jangan niat resign, jangan. Apalagi tukar tambah, jangan. Apalagi buka cabang, keserupan loh. Siapapun suamimu dengan segala sengat lagunya, pencak silatnya, taat setia, tapi paripun ada sengsara. Memang ikut Tuhan ada sengsara. Khotbah laku tuh tujuannya apa?
Kalimat terakhir, bagian-bagian penutup. Tujuannya apa? Kalimat terakhir. Ini tujuan yang mengagumkan Tuhan. Apa itu? Filipi 3 ayat 10, operator, sahur. Filipi 3 ayat 10. Ampuni dia. Ya, kalimat terakhir apa? Setelah penderitaannya, apa berikutnya? Di mana aku menjadi serupa dengan dia. Ini mujizat. Lumpuh berjalan mah kecil banget. Kanker semu mah itu kecil sekali. Ini mujizat di mata Tuhan. Capailah mujizat mata Tuhan, jangan mujizat mata manusia. Maafkan saya. Fokus kita perintah Tuhan supaya tak kalah pada penderitaan. Alkitab kita dibagi dua, bukan perjanjian lama perjanjian baru, tapi perintah dan janji. Orang rohani fokusnya perintah, bukan janji. Kalau fokus kau buat janji, kau sama dengan dunia ini. Berikutnya, orang gak percaya sebelah kanan saya, orang percaya sebelah kiri saya. Perhatikan baik-baik. Orang gak percaya misalnya Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, komunis, penjahat, atau tokoh politikus idola Anda misalnya Ratna Sarumpait, Fadlizon, Fadliansyah, Amrais. Senang semua ini saya bilang. Kayaknya nyambung ya. Jujur, maaf ya, jujur ya. Kalau mereka sakit kanker, mereka sedih gak? Orang percaya sakit kanker sedih gak? Sama ya, gak ada bedanya ya. Kalau mereka bisa gak Tuhan menyembuhkan? Kalau mereka sakit sembuh, sukacita gak? Kalau orang percaya sakit sembuh, sukacita gak? Makanya gak ada hebat-hebatnya sembuh sama. Sekarang jangan gagal fokus. Sekarang ada nggak perintah Tuhan balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada nggak? Yang bilang nggak ada ampuni dia. Ada nggak balaslah kejahatan dengan kebaikan? Ada nggak jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Jujur, mereka suka nggak? Orang nggak percaya suka nggak? Orang percaya suka nggak? Enggak juga sama. Perbedaan kita dengan orang gak percaya, kita jangan mau mati sebelum suka perintah Tuhan, apapun perintahnya. Itu waras. Apapun perintah Tuhan harus taraf suka. Membaca Alkitab harus suka, memberikan perpuluhan harus suka, tunduk pada suami harus suka, membalas kejahatan kebaikan harus suka. Itu Kristen yang waras serupa dengan penderitaan. Mana tadi? Foto saya nggak penting lah, nggak ada cakap-cakapnya saya. Hanya orang buta yang bilang saya ganteng. Dan gitu ketawa banyak itu. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya? Ini dia apa yang dinyatakan dalam kematiannya? Dia setia sampai mati, bahkan mati di kayu. Itu yang harus kita kerjakan. Sakit sembuh gak penting lah. Ini mujizat yang Tuhan kehendaki, supaya kita serupa dengan dia. Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah, rusak karena ketidaktaatan, yaitu dosa. Kita yang sudah diampuni Tuhan, pulihkan gambar Allah dalam diri kita. Jangan mau mati sebelum gambar Allah itu pulih. Yaitu kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang melalui kelakuan, melalui kesaksian hidup. Ada keteladanan. Itu ciri utama Kristen. Sakit sembuh bukan ciri utama Kristen. Miskin kaya bukan ciri utama Kristen. Jadi hamba Tuhan terkenal bukan ciri utama Kristen. Tapi berubah kelakuan, ada keteladanan hidup, sehingga ada kesaksian, menjadi surat-surat terbuka, sehingga makin banyak lutut bertelur dan belum mengakui Tuhan. Itu ciri utama Kristen. Itu ciri utama. Puji Tuhan kalau dalam khotbah ini akhirnya sakitmu sembuh. Puji Tuhan kalau dalam khotbah ini sakitmu gak sembuh, karena itu bukan fokus. Tapi terlebih puji Tuhan kalau kau dengan khotbah ini kau pulang bertobat. Mulai fokus pada perintah Tuhan, bukan lagi janji Tuhan. Karena orang taat tidak mengejar berkat, orang taat dikejar berkat. Kita baca 2 ayat sebagai penutup, kita bangkit berdiri. Yohanes 14 ayat 15. Ini penutup sambil bangkit berdiri. Pemain musik siap?
Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Ada tulisan perintah atau janji di situ? Mujizat di mata Tuhan, Anda mengasihi Dia. Inilah mujizat yang paling mulia. Kalau mengasihi Dia, gak ada pilihan lain. Taat, menuruti segala perintahnya, apapun itu. Kalau mengasihi Dia itu taat. Orang mengasihi Tuhan tidak mengejar berkat, tetapi dikejar berkat. Kita tutup dengan ayat terakhir, 1 Korintus 2 ayat 9. Operator, 1 Korintus 2 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. 1, 2, ya. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Siapa yang mengasihi Dia? Yang menuruti perintahnya. Jadi kalau Anda pulang dari tempat ini tunduk pada suami, Andalah yang cerdas menyukakan hati Tuhan. Anda kalau pulang di tempat ini capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik nggak konflik sama pasangan, tetap kau besok pagi bangun pagi baca Alkitab, itu yang cerdas menyenangkan Tuhan. Fokuslah perintah Tuhan supaya taat sampai mati. Kalau kau taat, itu mengasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau nggak mengejar berkat, berkat yang mengejar Tuhan. Tepuk tangan yang keras. Kita nyanyikan lagu ini. Arahkan kepada mujizat yang ukuran Tuhan, bukan mujizat untuk ukuran kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mujizat yang paling indah adalah kita menjadi suka pada perintah Tuhan. Mujizat yang paling indah adalah kita mengasihi Dia dengan menuruti segala perintahnya. Mujizat yang paling indah adalah kita serupa dengan Kristus saat kematiannya, yaitu setia, setia, dan setia. Untuk itu ibu-ibu, jika ada dosa dan kejahatanmu, ditegur hari ini secara langsung atau tidak langsung, mintalah ampun kepada Tuhan. Minta ampun, jangan tunda-tunda. Jauh lebih indah hari ini kau dengar firman Tuhan, hari ini juga bertobat. Yang setuju katakan amin. Jika kau ketahui ada perintah Tuhan, tapi kau gak mau tahu untuk mentaatinya, mintalah ampun kepada Tuhan. Mulailah kita yang lebih dahulu dikasihi Dia, mulai belajar mengasihi Dia. Caranya cuma satu, menuruti segala perintahnya. Jangan mau mati sebelum menyukai perintahnya.
Mintalah Roh Kudus supaya kita sungguh dimampukan suka pada perintahnya, apapun resikonya, apapun harga yang harus dibayar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kalau Anda mau angkat tangan tinggi-tinggi karena persetujuan, angkat. Tapi kalau kau enggak sungguh-sungguh, turunkan tanganmu. Tapi kalau kau sungguh-sungguh, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Tetap angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bapa kami di surga, tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman yang murni Kau sikapkan kepada setiap kami, menunjukkan kami bukan anak murahan, kami bukan anak gampangan, tetapi anak-anak pilihan. Maka konsekuensi sebagai anak pilihan, wajarlah Kau tegur kami, Kau bongkar kemunafikan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, dosa apapun kami ditegur hari ini secara langsung atau tidak langsung, ampuni setiap kami Tuhan. Perintah apa yang kami ketahui dalam firman-Mu, kami gak mau tahu mentaatinya. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kaum ibu di tempat ini memaknai kuasa kebangkitan Kristus, sehingga mereka jangan lagi berbuat dosa lagi. Tapi buka kemungkinan kalau sampai kami berbuat dosa ya Tuhan, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang tidak nyaman itu mengkonfirmasi ulang bagi kami Tuhan, bahwa kami gak pernah cocok dengan dosa. Tolong Tuhan, jangan biarkan kami berbuat dosa gak ketahuan. Itu akan membuat jasa enaknya dosa makin kami agungkan, sehingga orang yang berbuat dosa tak ketahuan seringkali berulang. Dalam nama Yesus, kuasa dosa dikalahkan. Dan tolong kami taat harga mati kepada kebenaran firman-Mu. Untuk itulah Kau mati bangkit, Kau kirimkan Roh Kudus, supaya kami dimampukan serupa dengan Kristus, taat setia sampai mati. Tidak ada mujizat yang lebih tinggi selain itu Tuhan. Ajar setiap kami mengasihi Kau Tuhan, dan ingatkan jemaat-Mu Tuhan, orang yang taat tidak mengejar berkat, orang taat dikejar berkat. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan hari ini dengan segala kekayaan maknanya, materai dalam roh hati kami masing-masing. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku yang militan, sehingga setiap ibu-ibu, setiap kami dalam ruang ini
mencapai garis air yang sudah kau tentukan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan, tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom.